Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Rita Rosmala, Ketua APAUDI Provinsi DKI Jakarta, yang kemarin sudah dikukuhkan oleh Kepala Dinas, dan Ibu Gubernur DKI Jakarta. Dari obrolan-obrolan kita bisa bertemu lagi di dalam silaturahmi seminar diskusi sesuai dengan judul di dalam WA Group. Pada hari ini saya akan mencoba berbagi tutorial pengembangan tentang Sigesit yang selama saya dari tahun 2019 melakukan itu. Itu terlihat? Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pertemuan kali ini saya akan mencoba mensosialisasikan juga, mendesiminasikan, menunjukkan tentang pengembangan Sigesit. Sigesit itu singkatan dari Sistem Informasi Google Sheet, ya, yang saya pada saat itu mengembangkan pada masa pandemi COVID-19 awal tahun 2019. Kami diberikan tugas pembinaan untuk melakukan pemantauan jarak jauh dan mempersiapkan lembaga untuk akreditasi. Pada saat itu, ya, saya cerita dulu sejarahnya. Semua penilik di DKI Jakarta kebingungan bagaimana teknik dan caranya supaya lebih efektif, efisien, dan data dapat didapat. Maka dari itu, saya mencoba untuk mengembangkan sistem informasi Google Sheet dengan nama Sigesit. Sesuai dengan nama dan judul Sigesit itu adalah bertujuan untuk sesuai istilahnya adalah cepat, mudah, dan dapat. Di dalam pemberian sosialisasi ini saya hanya ada 4, ya. Pertama adalah Salpem. Judul diskusi hari ini, materi dan penutup. Apa itu Salpem, Ibu? Salpem itu apa? Salpem itu salam pembuka. Seperti itu, ya. Oh, salam pembuka. Salpem. Ya, kita harus cari yang baru, ya, Bu. Sebagai pelatih itu biasanya harus cari yang baru. Baik, Oke. kita buka saja di judul diskusi. Apa itu judul diskusi hari ini? Judul diskusi hari ini adalah tutorial pembuatan aplikasi Sigesit. Karena sifatnya adalah tutorial, maka saya tidak akan memberikan banyak teori, karena sebetulnya untuk melakukan tutorial pembuatan aplikasi Sigesit itu waktunya kurang lebih adalah 9 jam, Bapak Ibu. Jadi satu kali pertemuan itu 3 jam, 3 hari yang saya praktekkan 9 jam. 1 jamnya adalah 60 menit. Bapak Ibu, di dalam Sigesit ini yang harus kita persiapkan, ya, adalah platform yang harus digunakan dan Bapak Ibu sudah mengenalnya adalah Drive. Kita menyesuaikan Drive ini menyesuaikan data yang mudah diakses, dan pada saat itu sesuai dengan Permendikbud nomor 71 tahun 2021, seorang asesor itu harus mendapatkan data dari Drive tentunya. Sebetulnya Drive ini merupakan layanan penyimpanan Bapak Ibu yang langsung tersinkronisasi dan dikembangkan oleh Google. Tentunya Bapak Ibu tahu, dan tentunya produk Drive ini adalah berbasis cloud, ya, berbasis awan, berbasis Internet of Things, ya. Artinya kita bisa langsung mengaksesnya. Kemudian Drive ini bisa terintegrasi dari dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki, kemudian bisa ke spreadsheet, kemudian slide, dan aplikasi-aplikasi secara real time tentunya, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, dalam pembuatan aplikasi Sigesit ini, yang harus pertama yang disiapkan adalah platform. Tentunya Bapak Ibu udah tahu platformnya, taruhlah Drive, itu udah harus pasti itu, ya Bapak Ibu, untuk penyimpan data.
Nah, apa yang pertama kali harus Bapak Ibu simpan di dalam otak Bapak Ibu? Pertama adalah konten ya, isinya akan seperti apa nih gesit itu. Walaupun Bapak Ibu belum tahu seperti apa sih, tapi Bapak Ibu sudah bisa membayangkan saya akan melangkah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian konteks dan naskah ya. Naskah-naskah itu harus dipersiapkan sedemikian rupa terkait dengan manajemen pengarsipan. Dalam konteks ini adalah tentang manajemen pengarsipan, pengelolaan, dan penyelenggaraan lembaga Bapak Ibu. Walaupun Siksit ini bisa diimprovisasikan dengan berbagai macam cara ya. Dan saya sudah diterapkan Siksit ini bisa dipakai untuk kepanitiaan yang sudah pernah saya laksanakan ya Bapak Ibu, dengan Bunda PAUD Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Bunda PAUD Jakarta DKI Jakarta. Dan tingkat Kemendikbud juga sering memakai model Siksit. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada data ya. Data yang harus disiapkan adalah berupa teks, PPT ya atau PowerPoint, kemudian video bisa dalam bentuk video biasa atau video YouTube, kemudian Power Table, dokumen PDF ya, PDF, kemudian e-book ya, e-book macam-macam ya. E-book itu dimulai dari PDF, HTML, e-book, kemudian JPEG dan lain sebagainya. Kemudian JPEG dan PNG juga yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, data-data itu harus disimpan di dalam folder ya di komputer Bapak Ibu secara manual ya. Ini masih di folder ini lebih dahulu disimpan di sini. Pokoknya semua apapun arsip yang ada di lembaga itu harus difolderkan jadi satu lebih dahulu di sini. Setelah itu folder-folder ini langsung difolderkan, dikirim ke drive. Sebetulnya ada yang lebih bagus lagi ya Bu ya. Selain drive itu bisa mencapai 270.000. Kalau drive itu hanya 15 GB, tapi nggak apa-apa lah untuk kapasitas pengelola ya. Dan juga bisa menggunakan Google One ya. Kalau pengen lebih banyak datanya pakai Google One ya. Sebulannya itu kurang lebih 24.000 untuk data-data ya. Kemudian Bapak Ibu, fungsi Siksit ini adalah sebagai pengarsipan pengelolaan lembaga yang tersusun dengan rapi dan baik tentunya ya. Keinginan dari saya selaku penilik ya, di dalam melakukan monitoring dan evaluasi, kadang-kadang data walaupun ada tidak tersusun dengan rapi Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang dicari sampai sulit ya Bapak Ibu ya, mencari sulit. Nah, dengan adanya Siksit ini maka seorang penilik dan pengawas akan mudah mendapatkan data-data yang tersusun dengan rapi. Dan Bapak Ibu, data ini Bapak Ibu tidak hanya di Google di Drive ya Bapak Ibu. Biasanya kan lembaga mengirim hanya ke Drive selesai ya Bapak Ibu ya. Kalau ini nanti kita bangun ya sebuah situs ya, sebuah situs supaya bisa terpublikasi dan efektif, efisien dalam pemantauan dan evaluasi bagi pemangku kepentingan. Nah, contohnya pemangku kepentingan di sini adalah satu, ketua yayasan, kepala sekolah, kemudian penilik, pengawas, sudin, dinas, dan lain sebagainya. Karena bisa dipublikasikan baik secara domain berbayar maupun tidak berbayar. Berarti kalau berbayar itu, jika ingin melihat lembaga itu tinggal ditulis saja, misalkan TK atau PAUD Mawar, tinggal klik udah muncul. Kalau berbayar, tapi kalau misalnya tidak berbayar, cukup kirim linknya, link situsnya. Kemudian untuk apa sih sebetulnya pengarsipan, pengelolaan, dan penyelenggaraan lembaga itu di dalam Siksit itu ya, agar lembaga itu memiliki profesional dalam penyelenggaraan dan pengelolaan
seperti itu. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Bapak Ibu, di dalam si gesit itu adalah bisa juga memfasilitasi para asesor ya dalam kunjungan-kunjungan di lembaga ya. Kemudian asesor akan senang dengan melihat data-data yang begitu komplit dan keren sekali nanti. Kalau dilihat, kalau draft itu kurang keren Bapak Ibu menurut saya. Dan juga saya sarankan bagi para asesor juga harus terbiasa dalam menerima data-data dari lembaga yang si gesit ini lebih keren ya. Walaupun kemarin banyak kunjungan dari asesor, asesor itu dia tahu gitu ya, karena memang ini baru dibangun ya. Jadi, tapi dengan model seperti ini sudah terbiasa, insya Allah nanti lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, saya kira di sini cukup jelas ya. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu pertama adalah menyiapkan konten, konteks, naskah datanya ya melalui tag PPT, video, PDF, e-book, JPEG dan PNG. Ya, ini yang harus Bapak Ibu miliki data-data pengelolaan penyelenggaraan. Kemudian difolderkan di komputer, kemudian larikan ke drive. Fungsinya adalah sebagai pengarsipan pengelolaan lembaga tersusun dengan baik. Kemudian dapat terpublikasi ya, dan efektif dan efisien pemantauan dan evaluasi untuk para pengawas, penilik dan pemangku kepentingan yang lainnya. Saya selaku penilik di Kecamatan Matraman dan Gambir ini sekarang sudah enjoy Bapak Ibu. Saya bisa memantau dengan jarak jauh ya. Walaupun ada yang belum yang memiliki atau belum bisa menggunakan si gesit. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nanti Bapak Ibu dalam si gesit ini harus ada judul ya Bapak Ibu, harus judulnya tuh harus jelas ya. Jangan sampai judulnya itu ngambang. Jadi judulnya apa itu harus kita nanti saya praktekkan. Judulnya harus jelas. Kemudian Bapak Ibu setelah judulnya jelas, ini model pemantauan saya secara jarak jauh dengan si gesit ini. Misalnya judulnya apa ya, kemudian di dalam si gesit ini nanti ada beberapa folder-folder tersendiri ya di atasnya itu. Misalkan tentang PTM, kemudian tentang video pembelajaran, kemudian tentang buku digital dan lain sebagainya Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti kita praktekkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setelah dilakukan input data itu harus dipublish ya, dipublikasi. Kalau tidak dipublikasi, teman-teman yang lain ya itu tidak akan bisa melihat ya. Setelah terpublikasi, maka bagi yang akan melihat dari penilik, pengawas, dinas, sudin itu bisa melihat dengan jelas dan benar gitu ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya, kita akan praktekkan bagaimana cara pembuatannya.